Selamat sore Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dari minggu ke minggu, kita selalu berkata bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang luar biasa? Yang saya mau tanya sekarang, apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua punya kerinduan untuk menjadi luar biasa di hadapan Tuhan? Amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan sore dan malam hari ini, saya mau tanya dulu. Mungkin ada seorang bapak atau seorang ibu yang mau memberikan pendapatnya. Saya mau tanya, menurut bapak atau ibu, orang yang luar biasa itu orang yang bagaimana? Bahwa orang yang luar biasa, terutama yang di hadapan Tuhan, yang luar biasa, itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, begitu ya tadi ya. Yang terus mau taat sama Tuhan. Amin. Biasanya memang kalau kita tanya di dalam dunia, biasanya dalam pandangan dunia, orang yang luar biasa itu orang yang uangnya banyak, ya. Orang yang berhasil, sukses. Biasanya kalau kita melihat seseorang yang sukses, uangnya banyak, mungkin rumahnya besar, mobilnya banyak, kedudukannya tinggi, kita biasanya gampang sekali mengagumi. Iya kan? Kita biasanya, wow, luar biasa loh dia. Gitu ya. Kita seringkali kagum melihat seseorang yang kelihatannya sukses secara dunia. Tapi sore dan malam hari ini kita mau bicara tentang mereka yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya tidak bilang bahwa orang yang luar biasa di hadapan Tuhan itu tidak berhasil hidupnya. Enggak. Saya tidak bilang bahwa orang yang luar biasa di hadapan Tuhan itu enggak boleh kaya. Enggak boleh punya rumah besar. Enggak boleh punya mobil banyak. Enggak. Tapi masalahnya bukan itu. Kita mau melihat sosok seseorang yang luar biasa di mata Tuhan. Sampai Tuhan Yesus memberikan pujian kepada dia. Dan saya tidak tahu, apakah setelah saudara mendengar tentang hal ini, saudara masih ingin menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi saya berharap setelah mendengar tentang hal ini, saudara tetap mempunyai roh yang bernyala-nyala untuk menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Seseorang yang begitu luar biasa, sampai Tuhan Yesus berkata, di antara semua orang yang dilahirkan oleh seorang wanita, tidak ada yang sebesar dia. Siapa yang tahu? Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa di antara semua yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar daripada dia. Siapa yang tahu? Ya, Ibu siapa? Oh, sorry Bapak ya. Ya. Amin. Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu tahu siapa Yohanes Pembaptis?
siapa Yohanes Pembaptis? Mungkin di mata manusia nampaknya dia tidak terlalu besar dalam tanda kutip. Bahkan mungkin kebanyakan orang akan menilai Yohanes Pembaptis ini sedikit aneh. Tapi dia seorang yang luar biasa. Kita tahu bahwa dia seorang nabi. Kita tahu bahwa dia punya pola makan yang berbeda mungkin dengan manusia pada umumnya. Karena di dalam kitab suci dikatakan bahwa makanan Yohanes Pembaptis itu belalang dan madu. Dia banyak menghabiskan waktunya di padang gurun. Pakaiannya juga sederhana. Dia hanya pakai bulu unta dan pakai sabuk kulit. Dan dia pergi kemana-mana, menyerukan pertobatan. Kalau dia ketemu dengan banyak orang, dia hanya berkata, bertobatlah kamu. Jangan tinggal di dalam dosamu. Tinggalkan kejahatanmu. Berbalik ke jalan Tuhan. Berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis tidak lama hidup di muka bumi ini. Dan bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan cara bagaimana? Kepalanya dipenggal di dalam pesta ulang tahun Herodes. Waktu Raja Herodes merayakan ulang tahunnya, karena waktu itu Yohanes Pembaptis ditangkap ya oleh Raja Herodes. Karena apa? Karena dia menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya. Dan Yohanes Pembaptis menegur raja ini karena dia mengambil istri saudaranya. Dan Herodes marah. Akhirnya dimasukkan di dalam penjara. Dan kalau kita tahu kisahnya, di dalam perayaan ulang tahun Herodes, waktu itu anak tirinya Raja Herodes ya disuruh oleh ibunya ya, yang tadinya itu mantan istri saudara Herodes. Ibunya berkata, kamu sekarang menari di dalam acara itu. Terus dia menari. Dan Herodes senang banget lihat dia menari. Sampai Herodes bilang, kamu minta apa? Apa saja yang kamu minta, aku beri. Dan anak perempuan ini cepat-cepat tanya sama ibunya, aku minta apa? Kata ibunya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengakhiri hidupnya sepertinya di mata manusia begitu tragis. Karena dia mengakhiri hidupnya dengan kepala yang dipenggal. Tapi kalau kita melihat perjalanan hidup Yohanes Pembaptis, meskipun hanya singkat hidupnya, tetapi dia ini orangnya luar biasa. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang anak mujizat, ya. Orang tuanya sudah lanjut usia, enggak punya anak.
Ya mungkin kisahnya hampir miriplah dengan kisah Abraham dan Sarah. Pasti sudah lanjut usianya, pasti ibunya juga sudah mati haid. Makanya pada waktu bapaknya, yaitu Sakaria, didatangi oleh seorang malaikat, dan malaikat berkata, Sakaria, engkau akan mempunyai seorang anak. Sakaria berkata, bagaimana mungkin? Karena aku sudah lanjut usia, istriku sudah lanjut usia. Jadi Sakaria melihat, ini tidak mungkin, secara manusia tidak mungkin. Bagaimana aku bisa punya anak? Tetapi ternyata memang digenapi, ya saudara, digenapi. Dan Sakaria dan Elisabet mempunyai seorang anak di usia mereka yang sudah lanjut, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dilahirkan dengan satu misi yang Tuhan punya bagi dia. Bahkan kehidupan Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, saudara, kita mungkin bisa baca sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal 3 ayat yang keempat dikatakan demikian. Mulai ayat 3 saja. Mulai ayat 2. Di situ dikatakan demikian. Pada masa Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Elohim kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Dan dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa, sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, suatu suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Bapa Yahweh, buatlah lurus alur-alurnya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang seorang nabi yang akan berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan nubuatan itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang mungkin di hadapan manusia nampaknya dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apakah di antara kita akan mengatakan bahwa orang seperti Yohanes Pembaptis ini adalah orang luar biasa. Mungkin pada waktu kalau kita hidup di zaman Yohanes Pembaptis dan kita melihat keadaan Yohanes Pembaptis yang seperti itu, mungkin ada sebagian orang yang mungkin akan menilai ini orang aneh ini. Ya, ini orang aneh. Tapi nggak bisa melihat bahwa dia seorang yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan, dia adalah seorang yang luar biasa. Makanya di dalam Lukas 7, ayat yang ke-28, ya, seperti yang sudah tadi saya katakan, tapi kita baca aja ayatnya sama-sama. Lukas 7, ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus memberikan penghargaannya kepada Yohanes Pembaptis, dan Tuhan berkata demikian, sebab aku berkata kepadamu, di antara yang dilahirkan oleh para wanita tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
Namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim adalah lebih besar daripadanya. Saudara, mungkin di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang seperti ini, apa yang saya bicarakan kepada saudara semua, mungkin ini bukan hal yang menyenangkan atau hal yang menarik atau hal yang populer. Di tengah-tengah keadaan di mana biasanya kebanyakan orang yang dikejar itu adalah bagaimana kita ini bisa hidup di dalam berkat yang besar. Bagaimana kita ini bisa mendapatkan berkat yang besar. Makanya kalau ada KKR, seringkali judulnya bagaimana kita bisa menjadi kaya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberkati, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa berhasil dan sebagainya. Dan begitu banyak orang yang mengejar hal-hal seperti itu. Tapi sore dan malam hari ini saya mau bicara tentang hatinya Tuhan kepada kita semua menjelang kedatangan Tuhan kembali. Karena yang Tuhan cari itu adalah hati-hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan mengasihi Dia karena Dia sanggup memberikan berkat. Bukan mengasihi Dia karena Dia bisa menyembuhkan. Bukan mengasihi Dia karena Dia bisa memberikan kelimpahan di dalam hidup ini. Tadi kita sudah nyanyi banyak lagu ya saudara. Tadi kami memang masuk agak terlambat. Saya masuk pas kita memujikan pujian lagu apa? Hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari. Ya kan? Biar kau temukan di dalamku. Apa artinya lagu itu? Kalau kita menyanyi pujian itu, apakah kita tahu apa yang kita nyanyikan? Di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak cari harta, tidak cari kekayaan, tapi Tuhan cari hati seorang hamba. Tadi kita pujikan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Saudara, itu bicara tentang penyerahan hidup kita total kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana, kenapa Yohanes Pembaptis sampai dia itu bisa menjadi besar di mata Tuhan? Karena sejak dia ada di dalam kandungan sampai kematiannya, dia sepenuhnya hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dia menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun mungkin itu tidak menyenangkan secara manusia. Tapi saya yakin pasti ada kebahagiaan yang dalam di dalam hati Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang tidak terseret di dalam arus dunia ini, tetapi dia berani hidup melawan arus dunia ini. Meskipun mungkin banyak orang menganggap dia aneh, ya, tidak biasa, tidak seperti orang pada umumnya.
melawan arus dunia ini. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia sedang menggenapi rencana dan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa menjelang kedatangan Tuhan kembali, Tuhan juga mencari orang-orang seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan sedang mencari hati yang memang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Belum tentu kita semua dipanggil seperti Yohanes Pembaptis. Atau mungkin ada juga yang dipanggil seperti Yohanes Pembaptis. Tapi yang kita tahu pasti bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita yang seharusnya kita genapi. Kalau tujuan hidup kita hanya mencari apa yang ada di dunia ini, kalau tujuan hidup kita hanya mencari perkara-perkara yang ada di dunia ini, dan hati kita hanya mencintai apa yang ada di dunia ini, kita tidak mungkin bisa menggenapi setiap rencana Tuhan. Karena pasti hati kita ke sana. Ada banyak orang, dan pada umumnya manusia hidup di dunia, mereka hidup untuk uang. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memilih siapa Tuhan kita. Kalau hidup kita untuk uang, itu artinya Tuhan kita adalah mamon. Tetapi kalau kita hidup untuk Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kita. Dan seharusnya lah setiap anak Tuhan itu seharusnya hidup untuk Tuhan. Seharusnya kita bukan hidup untuk uang. Saya tidak bilang, oh kalau gitu kita semua, kita harus jadi pendeta. Kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Dan kita di gereja aja siang dan malam. Enggak, saudara, saya juga tidak berkata demikian. Kita tetap bekerja seperti biasa. Tetapi kita punya tujuan hidup. Seperti Yohanes Pembaptis. Yaitu menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Minggu depan kita akan merayakan Pesa. Kita akan merayakan Paskah. Kita memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, saya tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah pernah ke neraka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah ke sana dan melihat ngerinya neraka. Tapi kalau kita pernah ke sana dan kita melihat betapa ngerinya tempat itu, pasti kita akan sangat menghargai korban Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus sampai mau memberikan hidupnya bagi kita? Karena Dia mau menyelamatkan kita.
dari api yang kekal. Saudara, ada banyak orang mungkin tidak terlalu pusing tentang surga, tentang neraka. Karena mungkin hidupnya sudah hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Aduh, Bloki mikirin lagi surga neraka. Ini dunia ini sudah kayak neraka. Rasanya kesusahan di dalam hidup ini begitu banyak. Ini masih belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Di neraka itu nggak ada pengharapan. Dan itu penderitaan yang selama-lamanya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak usah memikirkan masalah-masalah kita di dunia ini, tidak usah ngurusi hidup yang ada di dunia ini. Enggak, saudara. Tapi kita harus mengerti rahasia kemenangan di dalam hidup ini. Kalau hidup kita itu hanya terfokus kepada perkara-perkara yang ada di dunia, perkara-perkara kehidupan dari hari ke hari, kita akan kehilangan rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita. Saudara, saya yakin kalau seseorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan, Tuhan itu yang bertanggung jawab atas hidupnya. Kami menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Memang kami wujudkan dengan meninggalkan semua pekerjaan, ya. Tapi sekali lagi ya, saudara, saya tidak menyuruh saudara seperti itu. Penyerahan kepada Tuhan itu masalah menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan. Saudara boleh tetap aja bekerja. Tetapi yang penting hati ini bukan hanya semata-mata untuk mencari uang dan uang di dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami wujudkan dengan meninggalkan semua pekerjaan yang ada di dunia ini dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudara beberapa waktu yang lalu, ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Bagaimana suami saya dalam keadaan tidak punya pekerjaan. 2,5 tahun total itu sama sekali tidak ada pekerjaan. Dan secara manusia memang rasanya tidak mungkin kita tuh mau hidup dari mana. Tetapi buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan itu tidak ada yang sukar. Kalau burung pipit di udara dia pelihara. Kalau bunga bakung di lembah dia dandani. Tuhan pasti sanggup memelihara setiap anaknya dengan cara apapun juga. Tuhan pasti sanggup mendandani anak-anaknya dengan cara apapun juga. Saudara, Tuhan buktikan di dalam hidup saya. Mungkin ada banyak orang yang sekarang ini berpikir bahwa kami ini punya uang banyak. Kami tidak punya uang banyak. Kami tidak punya deposito. Kami tidak punya simpanan apa-apa. Bahkan kendaraan yang kami pakai juga bukan milik kami pribadi. Dan saudara boleh percaya, boleh enggak percaya. Tapi pada waktu-waktu itu Tuhan berjanji kepada saya. Saudara, pada waktu itu ya, uang makan aja sulit. Jadi jangan lagi ngomong masalah pakaian dan sebagainya. Tapi Tuhan itu ada saja caranya
Mungkin memang saat itu ya kami diizinkan sih. Kalau saudara tahu, saya dulu juga sempat pakai pakaian layak pakai. Saudara tahu ya pakaian layak pakai, itu nanti yang sebentar nanti dijual di bawah ya. Dijual di bawah ya, itu namanya layak pakai. Jadi bekas dipakai tapi masih bagus ya. Saya dulu juga pakai seperti itu, saudara. Karena belas kasihan saudara-saudara yang mungkin lihat keadaan kami, meskipun saya tidak pernah berkeluh kesah sama mereka. Tidak pernah. Tapi ada aja saudara-saudara yang memberi pakaian layak pakai yang bisa saya pakai. Untuk pergi ke gereja, untuk pergi ke persekutuan, dan sebagainya. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan saya janji. Tuhan memberikan saya janji. Kalau bunga bakung di lembah, kamu lihat, di dalam firman-Nya dikatakan, bagaimana aku mendandani bunga itu. Salomo saja tidak berpakaian seindah bunga itu. Apakah aku tidak sanggup dandani kamu? Saya waktu itu bilang, amin Tuhan, saya percaya. Dan sampai saat ini Tuhan mendandani saya. Saya kemarin baru ngomong-ngomong sama Pak Loki. Heran saya bilang, kok ada aja. Ada saja yang nanti kasih saya pakaian. Kasih saya. Kalau saudara tahu, bahkan arloji-arloji yang saya pakai ini, saya nggak beli sendiri, saudara. Pakaian-pakaian yang saya pakai, ada saja. Saya juga heran. Tuhan itu sumbernya, nggak pernah habis. Satu saat, ada satu orang yang Tuhan pakai. Dia dandani saya, kasih saya terus baju, kasih saya baju. Dan bajunya bukannya jelek-jelek saudara. Kalau dulu memang saya pakai baju layak pakai. Tapi setelah Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan tidak kasih saya lagi baju layak pakai. Tuhan kasih saya baju yang baru. Selang beberapa waktu, berhenti, Tuhan pakai lagi orang lain lagi, nyambung lagi. Selang berapa waktu berhenti, Tuhan pakai lagi orang lain. Saya heran juga, saya bilang sama Pak Loki, Tuhan itu memang luar biasa. Sampai ipar saya bilang begini sama saya. Mungkin ada banyak orang yang tidak tahu ya. Dikira mungkin, oh uang saya ini habis buat beli baju dan sebagainya. Enggak saudara. Ipar saya bilang begini satu kali, dia bercanda bilang begini. Memang sih makannya sedikit katanya. Tapi bajunya lihat ganti-ganti terus. Amin, saya bilang. Karena Tuhan yang berjanji untuk mendandani saya. Dan dia buktikan. Dan dia Bapa yang selalu setia kepada kata-katanya. Ini hanya masalah kecil, saudara. Hanya masalah pakaian, masalah berdandan dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah terikat dengan hal-hal seperti ini. Tapi Tuhan membuktikan hal yang luar biasa. Bagaimana pemeliharaannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan sampai saat ini. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang kami alami. Kesaksian yang kecil. Ada banyak hal yang kami alami. Kami tidak punya banyak uang. Tapi kami bisa pergi kemana-mana. Dari mana? Karena Tuhan yang bawa kami. Dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Tuhan bawa kami ke Amerika. Tuhan bawa kami ke tanah perjanjian. Tuhan bawa kami ke benua-benua lain. Secara manusia
Kadang-kadang kalau saya merenungkan ya, saya diam-diam merenungkan, iya, kalau secara manusia itu rasanya nggak mungkin. Karena kita bukan orang yang beruang, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, kita nggak punya simpenan dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu punya banyak cara untuk memelihara. Tapi sore hari ini saya tidak mau bilang tentang hal-hal itu ya, menekankan hal-hal itu kepada saudara. Karena saya percaya firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Itu ya dan amin. Tapi malam hari ini, saya hanya mau mengingatkan kita semua. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya begitu rupa kepada kita. Tadi kita sudah melihat sebentar sekilas itu satu adegan dari film The Passion of the Christ. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, terus terang saya tidak pernah lihat film itu sampai habis. Karena saya tidak tega. Meskipun saya tahu itu hanya film. Tapi saya tahu bahwa itu pernah terjadi di dalam kehidupan Tuhan kita yang pernah hidup di dunia ini. Dan bagaimana dia menderita begitu rupa untuk kita semua. Tapi ada banyak orang yang seringkali menyepelekan apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Dan menghabiskan waktunya hanya untuk mencari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tidak pernah punya pikiran untuk membalas kasihnya dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Malam hari ini, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Siapa di antara kita malam hari ini yang mau menjadi luar biasa di hadapan Tuhan? Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak, luar biasa di hadapan Tuhan, itu adalah hidup berkenan di hadapannya. Hidup di dalam ketaatan total kepada Dia. Meskipun mungkin dunia akan menganggap kita itu aneh. Tetapi kita mau seperti Yohanes Pembaptis. Yang rela menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk menggenapi rencana Bapa di dalam hidupnya. Dan saya yakin bahwa Tuhan mencari hati-hati yang demikian. Hati-hati yang memang sungguh-sungguh mau mengasihi Dia dan mau menggenapi rencananya. Amin.